Hei nak, hentikan apa yang sedang kamu lakukan itu sekarang juga. Keberuntungan yang sudah dekat pun bisa kabur ke rumah tetangga kalau ia merasa, wah, tempat ini tidak nyaman, loh. Begini, Oma ini sudah hidup lama dan melihat banyak sekali orang. Ada perbedaan yang sangat jelas antara orang yang dilimpahi rezeki dan yang tidak. Perbedaannya ada pada cara mereka menghabiskan 10 menit di pagi hari. Hanya 10 menit loh. Tapi, 10 menit itulah yang akan menentukan apakah jiwamu akan terasa menjadi berkilau atau justru tenggelam ke dalam selokan. Hari ini, Oma akan ajarkan 3 ritual yang akan mengubah takdirmu secara drastis. Terutama yang ketiga, jangan sampai kamu lewatkan. Ya, hanya dengan menggosok benda tak terduga itu, pancaran rezekimu akan melesat naik. Jadi, tolong dengarkan sampai selesai, ya? Oma, tolong saya. Kira-kira setahun yang lalu, Oma menerima telepon dari seorang wanita berusia 40 kerapakan dengan suara bergetar. Oma, tolong saya. Saya sudah tidak kuat lagi, katanya sambil menangis. Oma pun bertanya apa yang terjadi. Ternyata, situasinya benar-benar parah. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara gaji suaminya tidak pernah bertambah. Ia sendiri bekerja paruh waktu, tapi penghasilannya habis begitu saja untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Lebih parahnya lagi, peralatan elektronik di rumahnya satu persatu rusak, bahkan mobilnya pun mogok. Rasanya seolah-olah uang punya sayap dan terbang menjauh. Tabungannya ludes, dan ia tidak bisa tidur nyenyak karena cemas. Apa saya pernah berbuat dosa besar di kehidupan sebelumnya, Oma? Tanyanya dengan putus asa. Akhirnya Oma berkata, baiklah, coba Oma lihat dulu. Dan Oma pun datang ke rumahnya. Begitu melangkah masuk ke teras depan. Dek, seketika Oma paham segalanya. Udara di dalam rumahnya terasa begitu berat dan pekat, seperti air comberan yang mampet. Rasanya sesak, pengap, dan lembab, sampai sulit untuk bernapas. Pantas saja rezekinya lari. Rezeki itu, nak, hanya mau datang ke tempat yang nyaman. Mana mungkin Dewi Fortuna yang cantik mau masuk ke tempat yang auranya suram seperti itu? Jika kamu merasakan masalah yang sama dengan wanita itu, mungkin kondisi rumahmu juga tidak jauh berbeda. Pagi hari adalah waktu untuk terlahir kembali. Tapi pertama-tama, ada hal penting yang ingin Oma sampaikan. Kalaupun rumahmu menjadi tempat yang tidak nyaman dan dijauhi rezeki, itu sama sekali bukan salahmu. Kamu hanya belum menyadarinya saja. Jadi, tenang saja, ya. Saat kamu sadar, itulah kesempatanmu untuk memulai lembaran baru. Oma jadi teringat masa kecil Oma dulu, tidak lama setelah negara kita merdeka. Waktu itu, semua orang hidup susah. Untuk makan susah, pakaian pun seadanya. Rumah kami hanya gubuk-gubuk darurat. Tapi, di tengah pemandangan yang seperti neraka itu, anehnya ada orang-orang yang nasibnya semakin membaik, dan ada juga yang semakin terpuruk dalam kesialan. Orang-orang yang nasibnya membaik, sekalipun mereka kelaparan, setiap pagi setelah bangun tidur mereka pasti akan membuka jendela dan menyapu halaman depan rumah mereka dengan bersih. Menurutmu kenapa? Mungkin, itu adalah cara mereka menunjukkan rasa syukur karena masih diberi kehidupan hari itu, dalam bentuk bersih-bersih. Zaman itu, orang yang kemarin masih hidup, hari ini bisa saja sudah tiada. Bisa menyambut pagi dengan sehat adalah sebuah keajaiban. Ajaibnya, orang-orang yang menunjukkan rasa syukur lewat bersih-bersih itu, seringkali mendapat kabar baik atau keberuntungan yang tak terduga. Sebaliknya, orang-orang yang bernasib buruk hanya mengeluh. Percuma bersih-bersih, toh kita tidak punya apa-apa, kata mereka. Mereka tidak membuka jendela, tidak bersih-bersih, dan hanya meratapi nasib di dalam gubuk kotor yang dipenuhi hawa negatif. Dan nasib mereka pun menjadi semakin buruk. Udara menciptakan semangat dan keberuntungan. Coba perhatikan kata semangat. Ada roh atau spirit di dalamnya. Artinya, udara adalah wadah kosong yang diisi oleh energi yang kita sebut hawa atau spirit.
Dan hawa itu ada yang baik, ada pula yang buruk. Kamu tahu apa saja contoh hawa yang baik? Pertama, tentu saja semangat, yang menjadi sumber segala kekuatan. Jika ditambah dengan keyakinan, jadilah keberanian. Jika ditambah dengan akar yang kuat, jadilah ketekunan. Jika wadah dalam dirimu dipenuhi oleh hawa-hawa baik seperti itu, keberuntunganmu akan terus membaik. Tapi ingat, hawa itu seperti makhluk hidup. Ia harus terus diganti. Itulah mengapa mengganti udara di pagi hari bukan sekadar ventilasi biasa. Ini adalah ritual suci untuk mengusir dirimu yang lama yang penuh energi negatif dari kemarin, dan menyambut dirimu yang baru hari ini yang bersinar cemerlang. Apakah kamu sudah terlahir kembali dengan benar setiap pagi? Pintu depan adalah gerbang rezeki. Sekarang, Oma mau bicara soal pintu depan. Saat pertama kali bertemu seseorang, apa yang pertama kali kamu lihat? Wajahnya, kan? Rumah juga begitu. Pintu depan adalah wajah dari sebuah rumah. Bayangkan kamu mengunjungi rumah seseorang, tapi wajah orang itu kotor penuh belek atau ingusan. Kamu pasti tidak mau mendekatkan? Keberuntungan, rezeki, dan bahkan Tuhan pun masuk lewat pintu depan. Tapi bagaimana jika pintu depan rumahmu penuh dengan sandal yang berserakan, berdebu, gelap, dan terasa lembab? Saat membuka pintu, rezeki akan berpikir, "Wah, di sini tidak nyaman. Aku ke rumah sebelah saja." Lalu ia akan pergi begitu saja. Oma memberikan secari kertas kepada wanita yang menangis tadi. Di atasnya, tertulis 3 ritual yang akan Oma jelaskan ini. Mulai besok, setelah bangun pagi, lakukan ini selama 10 menit saja, kata Oma. Awalnya ia terkejut. Hah? Cuma begini saja, Oma? Tidak perlu beli jimat atau benda-benda mahal. Tanpa sadar Oma membentaknya. Dasar anak bodoh. Kalau ada waktu untuk beli jimat mahal, lebih baik pakai tanganmu itu untuk memeras kain lap. Dia pun percaya pada kata-kata Oma dan melakukannya dengan tekun setiap hari. Coba tebak apa yang terjadi. 3 bulan kemudian, suaminya mendapat promosi dan gajinya naik. 6 bulan kemudian, di tempat kerjanya, ia ditawari untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Hidupnya pun menjadi jauh lebih mudah. Dia berkata pada Oma, "Oma, hidup saya telah berubah." Oma pun membetulkannya. Bukan hidupmu yang berubah, nak. Aliran rezekimu yang berubah karena kamu telah menata kebiasaan pagimu. 3 ritual 10 menit di pagi hari untuk mengubah hidup. Nah, sekarang Oma akan ajarkan secara spesifik 3 ritual yang harus kamu lakukan mulai besok untuk mengubah hidupmu. Ini adalah rahasia jiwa yang selalu dilakukan oleh orang-orang sukses di sekitar Oma. Dengarkan baik-baik dengan telingamu, ya. Meskipun disebut ritual, kedengarannya mungkin berlebihan, tapi tidak ada yang sulit sama sekali, kok. Melakukan hal yang sama setiap hari dengan sepenuh hati dan penuh perhatian. Mengubah gerakan biasa menjadi sebuah tindakan yang bermakna. Inilah esensi dari sebuah ritual. 1. Menyambut cahaya. Pertama, begitu bangun tidur, sebelum melakukan apapun, buka gorden dan jendela lebar-lebar. Sambil membuka gorden, ucapkan dengan suara lirih, "Terima kasih Tuhan karena hari ini aku masih diizinkan untuk hidup." Setelah membuka jendela, rasakan cahaya pagi dan udara segar yang masuk dengan seluruh tubuhmu sambil mengambil napas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Tarikan napas pertama. Hembuskan sekuat-kuatnya. Bayangkan kamu membuang semua kecemasan, kekecewaan, dan energi berat yang menumpuk semalaman. Tarikan napas kedua. Hirup dalam-dalam. Bayangkan kamu menyerap energi alam semesta sebagai kekuatan hidup yang baru. Tarikan napas ketiga. Lakukan dengan perlahan, penuh rasa syukur karena bisa hidup di dunia ini untuk 1 hari lagi. Hanya dengan ini, energi di dalam tubuhmu akan berganti bagai aliran sungai yang jernih. Bahkan di pagi yang dingin sekalipun, usahakan untuk membuka jendela meski hanya 3 menit. 2. Membersihkan dengan air. Selanjutnya, pergilah ke dapur atau wastafel dan ambil segelas air putih bersih.
Air adalah energi suci yang membersihkan segalanya dan menumbuhkan kehidupan. Pertama, ucapkan terima kasih kepada air itu. Lalu, minumlah dalam 3 tegukan, masing-masing dengan niat berbeda. Tegukan pertama, untuk pemurnian. Bayangkan air itu membersihkan semua kotoran dan energi negatif di dalam dirimu. Tegukan kedua, untuk vitalitas. Bayangkan energi segar dari air mengalir ke setiap sel dalam tubuhmu. Tegukan ketiga, untuk rasa syukur. Berdoalah agar tubuh ini diberikan kesehatan sepanjang hari. Menuangkan air yang dipenuhi rasa syukur ke dalam tubuhmu yang kering di pagi hari. Hanya dengan itu, batinmu akan menjadi jernih seperti mata air suci. San, mengilapkan cahaya. Nah, inilah acara utamanya. Oma akan ajarkan rahasia untuk meningkatkan rezeki secara drastis. Tapi, yang harus dilakukan sangatlah sederhana. Yaitu, mengelap gagang pintu depan rumahmu. Hah, gagang pintu? Kamu pasti kaget kan? Jangan salah, gagang pintu adalah titik pertemuan antara dunia luar dan dunia dalam rumahmu. Itu adalah tempat di mana kamu berjabat tangan dengan keberuntungan. Bagaimana mungkin kamu bisa akrab dengan rezeki jika tempat sepenting itu kusam karena bekas tangan? Siapkan kain lembut, dan setiap hari, cukup 1 menit saja, lap gagang pintu itu dengan penuh perhatian. Sambil mengelap, ucapkan dalam hati, semua yang kusentuh akan bersinar. Semua yang kugenggam akan menjadi rezeki. Gagang pintu yang tadinya kusam, setelah beberapa hari atau beberapa minggu kamu lakukan terus-menerus, pasti akan ada saatnya ia kembali berkilau. Kilau itulah pertanda bahwa keberuntunganmu mulai terbuka. Kesempatan yang kamu genggam, uang yang kamu terima, semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang cemerlang. Ini adalah keajaiban rezeki yang hanya dipahami oleh orang yang mempraktikkannya. Dan jika ada waktu luang, cobalah lap semua benda logam yang bisa berkilau di rumahmu, seperti keran air. Setiap kali kilau di dalam rumahmu bertambah, level kelimpahan yang datang ke dalam hidupmu juga akan meningkat. Tidak perlu sempurna kok. Terakhir, ada hal paling penting yang harus Oma sampaikan. Setelah mendengar ini, jangan memaksakan diri dan berpikir, mulai besok aku harus melakukannya dengan sempurna. Hidup ini bukan permainan untuk mencapai kesempurnaan. Kalau kamu melewatkannya 1 hari, atau bahkan 3 hari, Tuhan dan rezeki tidak akan meninggalkanmu. Justru energi gelap saat kamu menyalahkan dirimu sendiri karena telah melewatkannya, itulah racun yang paling mengundang kesialan. Ah, hari ini aku kesiangan, jadi buka jendela saja sudah cukup. Memaafkan dan memanjakan diri sendiri seperti itu juga merupakan nutrisi penting untuk menumbuhkan keberuntungan. Tolong ingat itu baik-baik. Ya, kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir, itu saja sudah cukup membuktikan bahwa benih suci keinginan untuk menjadi bahagia telah tertanam kuat di dalam dirimu. Benih itu, di saat yang tak terduga, sedang bersiap untuk bertunas. Percayalah lebih lagi pada kekuatan hidupmu sendiri. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak perlu berusaha terlalu keras. Katakan pada dirimu dengan lembut, hari ini kamu sudah bekerja keras. Orang yang bisa melakukan itu sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Sepertinya waktu kita sudah habis. Untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir, jika berkenan, coba tinggalkan komentar terima kasih. Bukan untuk Oma, tapi untuk semua orang di sekitarmu. Dan untuk Tuhan yang telah memberimu kehidupan hari ini. Terakhir, jika cerita ini menyentuh hatimu, silakan subscribe dan like sebagai tanda kamu siap menerima cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.